Di Closing Bell, CNBC Indonesia masih dalam segmen Consumer Report bersama saya Safrina Nasution. Dialog akan kita lanjutkan dan kita masih bersama di studio CNBC Indonesia dengan CEO and Founder PT Multimedika Internasional atau MMIX, Bapak Mengki Mangarek, dan juga COO dari MMIX, Bapak Christopher Lee. Pak Mengki dan Pak Chris, terima kasih banyak masih bersama kami. Sama-sama. Tadi di segmen 1 juga udah luar biasa nih ngobrol-ngobrol, kita lanjutkan lagi. Ini mengenai saham atau emiten dari MMIX ya. Tadi kan kita sudah banyak mengenai operasionalnya, business development dan lain-lain. Sekarang mengenai emiten dari MMIX. Ini kita ketahui bersama bahwa MMIX masuk ya Pak ya ke salah satu dari 22 jenis indeks saham yang diakui oleh IDX atau Bursa Efek Indonesia. Bagaimana Anda memandang ini? Jadi kita cukup senang kita termasuk salah satu saham yang dimasukkan dalam indeks. Ini juga suatu tantangan buat kita bahwa kita harus lebih baik lagi ke depan dan kita juga harus membuktikan kenapa kita terpilih sebagai salah satu di dalam indeks karena perusahaan kita pertumbuhannya sangat dinamis dan kita punya proyeksi ke depan akan selalu masuk ke sektor yang memang dibutuhkan masyarakat dan value perusahaan kita selain kita ingin memajukan kualitas hidup manusia, kita harus membuat mereka lebih bahagia dengan kualitas barang yang kita berikan lebih baik dan juga ramah lingkungan dan juga membawa kesehatan dan kebahagiaan buat penggunanya. Makanya pilihan produk-produk itu yang kita pilih itu harus memang memenuhi kriteria value itu. Dan sekaligus menjadi indeks salah satu dari indeks yang dipilih OJK itu membuat kita juga semakin tertantang bahwa kita harus menjadi 10 pemain terbesar di industri ini. Mudah-mudahan dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita menjadi top 10 di industri FMCG maupun healthcare itu. Amin ya, 5 sampai 10 tahun lagi top 10 terbesar. A very forward looking goal ya dalam hal ini dan juga tidak mungkin sekali dicapai dengan juga goal dan growth yang sudah terjadi juga di MMIX dengan ini melihat market insight yang ada juga ya Mas ya. Pak Mengki, tadi kan yang menarik dari MMIX ini adalah infusement dari intellectual property, K-culture, K-pop dan lain-lain ya. Tadi ada pop-up BTS dan lain-lain. Bisakah Anda ceritakan sedikit bagaimana sebenarnya dari kacamata Anda sebagai CEO dari MMIX melihat tren atau minat masyarakat khususnya untuk milenial dalam hal K-pop culture ini dan bagimana Anda memanfaatkannya ini ke perusahaan Anda? Jadi Indonesia ini diberkati dengan jumlah pertambahan penduduk yang sangat baik. Kita tumbuh 4,55% per tahun. Sedangkan China menurun, negara Asia yang lain juga cukup menurun. Dan kita juga ditopang dengan domestic demand yang sangat bagus. Tanpa sadar kita sudah punya komposisi penduduk 51% itu adalah generasi muda di bawah 49 tahun. Bahkan milenial ini sudah semakin hari semakin bertumbuh. Nah mereka ini sudah menjadi satu culture yang sangat masif dan sangat influential terhadap komposisi penduduk Indonesia. Kalau kita lihat mereka ini sudah punya satu pandangan bahwa produk itu harus higienis, harus baik dan harus yang kreatif dan yang lebih simple karena mereka mau hidup itu lebih simple. Makanya muncullah produk-produk yang inovasi seperti ready to drink, ready to eat, kosmetik sekali pakai buang, disposable item dan sebagainya itu karena pertumbuhan milenial yang sangat bagus. Apa yang kita lihat dari ini Indonesia? Kita harus cari produk yang memenuhi kategori 4S. Yaitu sugar, mereka suka makanan, minuman yang sehat, mereka suka skin, beauty, and everything. Dia suka sun, dia suka traveling, mereka suka jalan. Dibandingkan generasi sebelumnya, ini baby boomers, Y dan X is different culture. Dan mereka juga suka dengan screen, suka gadget. Jadi kalau ada joke, kalau ketinggalan istri atau suami, suruh naik Grab, kalau ketinggalan handphone kita balik, Mbak. Ini udah become part of the culture. Jadi 4S ini is become our lifestyle. Maksudnya untuk skincare juga ya? Skincare. They like beauty, they like whitening, they like glowing, they like to become chic, they like to become the millennials ini ya Pak ya? Millennials. Dan mereka nggak seperti dulu yang suka norak, mendok. Mereka memang simple, tapi touch-nya like crazy. Kalau kata anak zaman sekarang glowing. Ya, glowing. Jadi mereka lebih suka glowing. Jangankan perempuan, laki-laki juga metroseksual sekarang. Dulu kita nggak pernah ada dengar. Sejak pandemi ini semua orang juga lebih punya waktu di rumah. Mereka lebih memperhatikan penampilan untuk generasi yang Z dan milenial. Kalau kita mah biasa aja, kalau kita udah lewat generasi itu. Menarik ya Pak ya. Kembali lagi ke getting to know your consumer really well ya Pak ya. Pak Kris, saya akan ke Pak Kris. Tadi Anda sempat menyebut mengenai rencana ekspansi produk ya ke depannya, bahkan sampai ke coklat gitu ya, alkaline water.
dan lain-lainnya. Sediverse apa ke depannya Pak nanti pengembangan produknya? Apakah memang nanti benar-benar blueprint-nya adalah pengembangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh market, ataukah memang ada batasan-batasan tentu pengembangan yang ada dari MMIX? Wah, sebenarnya ini salah satu rahasia ya untuk tahun 2024. Boleh di-spill sedikit. Kalau izin dibuka ya betul. MMI tetap akan fokus terus seperti FMCG, semua food and beverage dan bahkan barang-barang yang harusnya pakai sehari-harinya. Ya. Sekarang memang kita paling utamakannya itu adalah ya kita mau mencari banyak beverage dulu. Jadi minuman biasa. Oke, beverage. Minuman biasa. Tadi seperti air kali kita berbicara, tapi apa yang paling inginan biasa orang Indonesia bagi minumannya? Ya kita terus utamakan kopi ya, kopi. Dan kalau kedua ya kita juga mau mencari yang minumannya untuk bantu masyarakat jadi lebih sehat, seperti yogurt. Ya, bagaimana kalau kita coba mencari teh? Ya, sebenarnya Indonesia juga sangat terkenal teh. Tapi kalau banding dengan seluruh ASEAN culture, saya bisa berbicara ya memang sebagai orang asing ya, Indonesia sebenarnya enggak begitu banyak teh jenis yang berlaku dari market ya. Kita cuma suka sering carinya teh manis dan teh hangat ya. Ada apa yang teh yang lainnya biasanya. Tapi jika berjalan sampai Jepang atau berjalan sampai Korea Selatan ya biasa minimarket atau convenience pun kita bisa dapat lebih 20 jenis teh. 20 jenis teh itu tidak maksudnya hanya berbeda merek, itu berbeda jenis teh. Berbeda jenis teh. Kalau ada mirip seperti Chinese teh, dan kemudian bagaimana yang Taiwan style teh, bagaimana Korea Selatan khas style teh, dan bahkan Japanese juga. Ya. Tapi apakah Indonesianya semuanya seperti begitu suka teh yang dengan banyak jenis? Nah, kalau Korea Selatan, semua teh berbeda tujuannya. Oh ya? Ya, kalau teh ini untuk minum pagi, teh ini untuk minum siang, teh ini untuk minum malam. Jadi meticulous banget ya Pak Betul, ya dalam hal ini. Kalau teh, jika saya mau diet, harusnya teh ini. Jika sekarang saya mau olahraga, harusnya teh ini. Dan bahkan mau jadi atletik, juga lagi teh lainnya. Seperti begitu. Jadi, ya beverage yang kita ingin paling fokuskannya. Selain beverage, memang kita akan fokus lebih semua kosmetik ya. Seperti Bapak Menkyu juga yang berbicara. Kita mau fokus skin. Ya, kita mau kasih yang MMI buat masyarakat di Indonesia. Semuanya menjadi cari sampai dari beauty. Kalau begitu kosmetik produknya, kita enggak mungkin hanya tawarin kosmetik yang sehari biasa yang pakai dan bahkan harga mahal akhirnya mau pakai pun tidak bisa beli. No, kita akan tawarkan kosmetik yang sangat-sangat harga baik dan semua bahkan umurnya 10 bahkan sampai 40-50 semuanya bisa pakai bersamanya. Ditambah lagi market Indonesia yang luar biasa potensialnya ya. Betul. Baik. Nah, terima kasih banyak Pak Kris dan juga Pak Menkyu. Dengan ada begitu banyak tujuan gitu ya, pengembangan produk, pengembangan pasar dan lain-lainnya untuk MMIX ini, seperti apa kira-kira strategi pemasarannya? Inisiatif khusus dari Anda, apakah mungkin marketing insight-nya harus lebih solid lagi, ataukah memang selama ini tim pemasaran Anda juga sudah bergerak begitu signifikan dalam hal pencapaian kinerja perusahaan Anda? Jadi di setiap kategori punya strategi marketing channel yang beda-beda. Jadi yang sekarang kita berjalan di modern trade, dua leader di mini market yang kita selalu pilih channel. Tapi tidak lupa juga kita menyasari juga MTI. Juga ada kita mempunyai strategi key account yang nasional maupun juga lokal. Dan kita jalanin itu. Sekarang karena kita mulai masuk ke kopi, kita akan mulai masuk ke Horeca. Channel Horeca kita akan kita buat, dan kalau tisu dan wet tissue kita juga sampai ke GT, General Trade. Jadi ke pasar-pasar yang memang punya kantong. Dan tidak lupa kita juga masuk ke dalam dunia komunitas. Jadi ada yang penggemar beauty, kita bikin satu ada klub atau satu istilahnya saranghe. Kalau orang bilang sarang tuh seperti tempat untuk mereka berkumpul, mereka memberikan komen dan like. Nah itu karena generasi milenial sangat penting terhadap dengar pendapat orang lain, komen, netizen plus 62 kan sangat luar biasa di Indonesia. Jadi kita mempunyai satu platform yang kita launching namanya KPFI, dan kita juga ada platform yang bentuknya dalam apa platform? Apps kita lakukan dengan apps. Jadi itu karena menampung penggemar K-pop fans itu yang kemarin 48.000, kita keep growing karena setiap fandom tuh punya channel beda-beda. Dan kita juga sekarang sudah lihat tren dari sosial media SNS, TikTok dan sebagainya. Kita juga menggunakan channel-channel itu untuk pemasaran dan itu sangat efektif.
saya tidak sangka bahwa ternyata tisu itu laku di TikTok, Mbak. I Pak, memang. never imagine tissue and diapers bisa laku di dalam TikTok. Saya bilang, wow, for me it's just a new thing. Apalagi beauty gak usah ngomong. Marketplace, sudah saya sebutkan, yang sudah ada maupun ini sekarang sudah jadi viral dan sudah jadi tren. Dan ternyata anak-anak muda yang ingin cari sampingan itu punya sangat banyak potensi yang kalau kita lihat di China itu sampai di pinggir jalan mereka bikin konten jualan. Ternyata Indonesia itu influencer itu penting, menjual dengan komen atau ya itu sangat penting. Nah kalau tadi Mbak Safrina nanya, kita pakai channel apa? Kita pakai semua channel, tergantung dengan produknya. Apalagi dengan digital channel, millennials, K-pop, K-culture, jadi sangat-sangat relevan ya Pak. Relevan. Nah kemarin yang pop-up store itu Pak, yang kemarin dibuat itu, apakah itu sebenarnya juga translation dari market insight yang Anda miliki? Jadi Anda bikin pop-up store. Betul. Nah itu seperti apa Pak antusiasmenya, bisa ceritakan ke kita? Jadi, Dan kira-kira ke depannya bagaimana nih Pak? Apakah akan ada pop-up store lainnya, online atau offline, dengan IP lain? Ya, jadi kita dengan lihat pop-up store ini kita mendapatkan banyak sekali market insight. Salah satunya adalah pop-up store ini dibutuhkan dan kita akan mulai istilahnya dari mall ke mall. Strategi tahun depan ini kita akan keliling 11 mall yang di kota Jakarta, kemudian baru ke kota-kota lainnya. Jadi kita lihat bahwa mereka ini suka dengan satu culture pop-up yang memang hanya dibuat limited item dan limited time. Dan mereka merasa, oh ini kalau kamu nggak dapat, mereka nabung setahun, nanti mereka beli di situ. Jadi kalau kita lihat bahwa kita akan membawa satu pop-up store ini ke dalam mall-mall. Dan ini yang akan berlaku di tahun depan, kira-kira gitu, Mbak. Jadi itu baru sedikit sneak peek ya Pak? Iya, nggak boleh diomongin. Sebenarnya kita dapat IP-nya ada beberapa yang hanya dikasih ke kita, Mbak. Jadi nggak dikasih, karena gini, perjalanan satu pop-up store itu dimulai dari track record. Mereka tidak serta-merta, oh Anda bisa pop-up store satu boy band, girl band, atau satu IP, no. Contohnya kayak kemarin ada film dalam tanda kutip Barbie, they get something. Atau Mario Bros, they get something. They have to know who you are. Unless kita udah pernah jual merchandise sebelumnya, dan kita punya track record berhasil, baru mereka berani mempercayakan kita untuk memegang lisensi pop-up store-nya. Dan itu tidak bisa Anda hanya masuk setahun dan Anda quit. Anda harus memang existing player dan you are good in your distribution channel. Itu yang paling penting. Yang bisa saya rangkum dari MMS ini very agile dan market research-nya begitu baik, mengetahui consumer behavior, dan juga ESG products yang begitu baik, ditambah infusement oleh intellectual property ya, gitu. Jadi key-nya untuk MMIS untuk win ya di market Indonesia. Baik Pak, tidak terasa juga diskusinya ini sudah berakhir. Terima kasih banyak Pak. Mungkin kapan-kapan kita akan ngobrol lagi di Consumer Report CNBC Indonesia. Terima kasih banyak kembali lagi kepada CEO and Founder PT Multimedica International Tbk, Bapak Mengki Mangarek, dan juga Pak Christopher Lee as the COO. Thank you so much for having us in CNBC Indonesia. A pleasure to have you. Sehat dan sukses selalu Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih.